Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang konsep dan pencatatan aset tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek. Apa itu aset tidak berwujud? Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik, dimiliki untuk digunakan dalam proses atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Karakteristik utamanya, tidak memiliki substansi fisik, dapat diidentifikasi dan dikendalikan oleh entitas, menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Jenis-jenis aset tidak berwujud. Yang pertama, paten, hak eksklusif atas penemuan baru. Yang kedua, merek dagang seperti simbol, nama, atau logo yang membedakan produk. Selanjutnya, hak cipta, perlindungan karya seni dan literatur. Selanjutnya, goodwill, nilai lebih perusahaan dari aset bersihnya. Selanjutnya ada amortisasi aset tidak berwujud. Yang pertama ada alokasi biaya, yaitu proses sistematis mengalokasikan biaya aset tidak berwujud selama masa manfaatnya. Metode garis lurus. Metode paling umum, biaya dibagi rata sepanjang masa manfaat. Faktor penentu masa manfaat nilai residu biasanya 0 dan pola penggunaan. Apa itu kewajiban jangka pendek? Kewajiban jangka pendek adalah obligasi keuangan perusahaan yang diharapkan akan dilunasi dalam 1 tahun atau dalam 1 siklus operasi normal perusahaan. Mana yang lebih lama? Klasifikasi utang usaha, yaitu jumlah yang terutang kepada pemasok. Utang gaji yang belum dibayar pada karyawan. Pendapatan diterima di muka, itu uang yang diterima untuk barang atau jasa yang belum disediakan. Selanjutnya bagian lancar utang jangka panjang, porsi utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Selanjutnya, jenis-jenis kewajiban jangka pendek. Yang pertama, utang usaha. Terjadi ketika perusahaan membeli barang atau jasa secara kredit dari pemasok. Selanjutnya, pendapatan diterima di muka. Uang tunai yang diterima dari pelanggan sebelum barang dikirim atau jasa diberikan. Selanjutnya, beban akrual. Beban yang telah terjadi tetapi belum dibayar atau dicatat secara formal, seperti bunga akrual atau pajak akrual. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran kewajiban jangka pendek. Pengakuan, yaitu kewajiban jangka pendek diakui saat ada kewajiban kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Pelunasannya diperkirakan akan menghasilkan arus keluar sumber daya entitas dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Contohnya menerima faktur dari pemasok. Kedua, pengukuran. Kewajiban jangka pendek biasanya diukur sebesar nilai yang diharapkan akan dibayarkan untuk melunasinya, karena jangka waktunya yang pendek dan nilai waktu yang biasanya tidak signifikan. Contohnya, jumlah yang tertera pada faktur utang usaha. Perbedaan kunci dan implikasi pencatatan aset tidak berwujud. Yang pertama, tidak memiliki wujud fisik. Yang kedua, menghasilkan manfaat jangka panjang. Yang ketiga, dikenakan amortisasi. Kewajiban jangka pendek. Yang pertama, obligasi yang harus dilunasi, jatuh tempo dalam 1 tahun, tidak diamortisasi tetapi dilunasi. Kesimpulannya, memahami aset tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek adalah fondasi untuk menganalisis dan mengelola keuangan perusahaan secara efektif. Keduanya memainkan peran krusial dalam laporan keuangan dan pengambilan keputusan bisnis. Aset tidak berwujud mencerminkan investasi perusahaan dalam inovasi dan merek. Kewajiban jangka pendek menunjukkan kemampuan likuiditas dan manajemen kas. Nah, itulah tadi tentang konsep dan pencatatan aset tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.